Mari saudara kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Imamat. Mari kita membuka Imamat pasal yang ke-1. Kita membaca kembali ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dari pasal 1. Mari kita membaca bersama-sama. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap perkataan dari firman Tuhan, karena kami tahu seluruh perkataan dari firman-Mu ini diinspirasikan oleh Roh Kudus, dinafaskan oleh Allah kepada para penulis, dan kami boleh menikmatinya pada zaman kami, meskipun tulisan ini diinspirasikan, dinyatakan oleh Tuhan ribuan tahun yang lampau. Namun kami boleh melihatnya sebagai bagian dari sejarah umat dan bagian dari relasi antara Tuhan dan kami sebagai umat. Kami bersyukur karena perjanjian yang Tuhan nyatakan. Sebab Tuhan rela memanggil kami untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu rela memberi diri kepada kami umat Tuhan. Kami bersyukur karena ini semua, dan kami mohon supaya Tuhan yang pimpin, sehingga langkah demi langkah hidup kami boleh dijalankan, boleh diambil dengan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati kami dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Ajar kami dan atur kami, sehingga hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikanlah firman pada hari ini, supaya kami dibentuk terus oleh firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan dinyatakan lewat mimbar ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja melalui hamba-Mu yang tidak layak dan ke dalam hati kami yang tidak layak. Biarlah Tuhan tolong, baik yang berbicara maupun mendengar, semua menjadi murid, menjadi umat yang tunduk kepada pengajaran dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah membahas pendahuluan dari kitab ini, dan sekarang kita melihat bagian pertama dari kitab ini mengenai korban yang dibakar seluruhnya. Di dalam tradisi Yahudi belakangan, ini adalah korban yang sebagian dibakar seluruhnya, sebagian lagi dimakan bersama untuk persekutuan. Tapi di dalam tradisi bait suci, ketika bait suci masih ada, baik bait suci pertama maupun bait suci yang kedua, yaitu di bait suci yang didirikan di dalam zaman Ezra, Nehemia, dan sebelumnya Ezra dan sebelumnya adalah Zerubabel. Ini adalah korban bakaran yang dibakar seluruhnya. Maka saudara, ada tradisi unik dari Israel di mana korban itu dipersembahkan kemudian dibakar seluruhnya. Dan di dalam ayat yang kita baca ini adalah korban yang dibawa oleh jemaat Tuhan. Jadi ini bukan untuk merayakan hari tertentu, tetapi dikatakan jika ada yang mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, haruslah dia mempersembahkan korban itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Nah, kita akan melihat berbagai macam korban di dalam pasal-pasal awal dari kitab Imamat. Ada 7 pasal yang berbicara tentang jenis-jenis korban yang beragam, yang mempunyai pengertian yang unik dan indah. Tapi di bagian pertama ini adalah korban bakaran yang terbakar seluruhnya, atau yang disebut dengan olah. Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris dari olah itu yang kemudian dipakai sebagai kata untuk menjelaskan pemusnahan
massal dari orang Yahudi di dalam tradisi Nazi Jerman, yaitu Holocaust. Nah itu sebabnya ketika saudara dan saya membaca dari kitab suci, saudara dan saya akan menemukan istilah-istilah yang dipakai juga di dalam dunia populer, tetapi yang mempunyai makna dari lama, dari zaman ketika kitab Imamat ini ditulis. Nah saudara, korban ini adalah korban yang terbakar sepenuhnya. Ada banyak hal yang dilambangkan oleh korban ini, tetapi kalau kita lihat gambaran besarnya, gambaran besar yang mau dipamerkan atau digambarkan dalam kitab Imamat adalah bagaimana umat Tuhan datang ke bait suci, lalu memberikan korban, dan lukisan yang dilukiskan dari peristiwa ini, umat membawa korban kemudian dibakar, lalu ada bait suci. Ini lukisan dari kosmos atau dari dunia. Gambarannya adalah gambaran dunia, kosmos. Nah, ini perlu saya bahas dulu, karena kita akan bandingkan dengan gambaran penyembahan berhala yang kafir, lain sama sekali. Di dalam penyembahan orang kafir, mereka juga membawa korban, mereka menyembelih binatang, kemudian mereka mempersembahkan korban itu kepada dewa-dewa. Tetapi gambaran yang ada di depan mereka adalah dewa dan makanan dewa. Mereka membawa korban untuk dimakan oleh dewa. Ini adalah sesajen. Ini adalah sesuatu yang diberikan supaya dewa-dewa memperoleh dari tangan manusia. Karena di dalam tradisi penyembahan berhala, ada semacam relasi resiprokal atau relasi imbal balik yang diinisiasi, yang dimulai oleh manusia. Manusia baik-baik kepada dewa, supaya dewa baik-baik kepada mereka. Jadi mereka membawa korban untuk makanan dewa, sehingga dewa bertindak baik kepada mereka. Ini adalah relasi timbal balik atau resiprokal yang jadi gambaran utama di dalam penyembahan berhala. Jadi kalau saudara mau lihat dan membandingkan antara kitab Imamat dengan penyembahan berhala kafir, baru saudara bisa melihat keindahan kitab ini. Kok beda ya? Apa yang dipahami di dalam budaya kafir lain dengan Imamat? Nah sayangnya banyak orang tidak melihat benturan ini, sehingga ketika mereka membaca kitab Imamat atau mereka membaca tentang korban, baik di dalam kitab Keluaran atau Kejadian, mereka langsung mengidentikan agama Yahudi versi lama dengan penyembahan berhala. Banyak orang, misalnya Immanuel Kant, dia mengatakan bahwa agama Yahudi itu ada proses. Yang pertama adalah proses mereka mempersembahkan berhala, mereka memberikan korban, ini agama haus darah. Tapi Yahudi berproses menurut Kant, ya, ini bukan pengertian yang kita terima dari perjanjian lama. Tapi lama-lama berproses, mereka berproses sehingga di dalam kitab Yesaya misalnya, Tuhan tidak lagi terima korban, karena Tuhan sekarang menginginkan orang Israel untuk setia kepada Tuhan. Lalu kita baca kitab Yeremia atau kita baca Amos dan kita menemukan perkataan, Tuhan benci penyembahanmu. Tuhan benci korban yang engkau beri. Untuk apa korbanmu banyak-banyak? Yang aku inginkan adalah keadilan, kesetiaan. Nah sehingga seolah-olah dua hal ini dibenturkan. Tuh Israel sekarang makin ngerti. Ternyata menyembah Tuhan itu tidak pakai korban. Menyembah Tuhan adalah dengan bertindak etis, bertindak benar. Tapi saudara, pengertian ini tidak pernah bisa dapat dukungan dari Alkitab. Karena Alkitab membahas semuanya dengan sama pentingnya. Ini sama seperti ada orang mengatakan, kamu sepertinya kurang protein ya, kamu harus makan protein supaya badanmu sehat. Lalu orang yang terima nasihat itu mengatakan, tuh kan saya sudah bilang apa, dari dulu protein dan karbohidrat saya benturkan, makanya saya nggak mau makan karbohidrat lagi. Nggak ada kaitan. Menekankan bahwa protein penting, tidak memaksudkan bahwa karbohidrat nggak penting. Ini sebenarnya kesalahan logika dasar. Sama seperti kalau saya mengatakan, wah jemaat GRI Bandung pinter-pinter ya. Lalu orang yang dari daerah lain, misalnya dari mana ya? Dari Semarang mengatakan, loh berarti Semarang nggak pinter. Tapi saudara kalau saya mau tanya, apakah saya pernah mengeluarkan statement dari Semarang nggak pinter? Enggak. Saya cuma bilang dari Bandung pinter-pinter ya. Terus apakah berarti yang lain nggak pinter dengan kalimat itu? Tentu tidak. Maka ketika Tuhan mengatakan, saya muak dengan korbanmu karena kamu tidak bertindak adil. Yang Tuhan minta adalah mereka bertindak adil, bukan berhenti memberikan korban. Di dalam pengakuan dosa Daud di Mazmurnya yang terkenal, Daud mengatakan, kepada korban bakaran engkau tidak lihat, korban kesembelihan engkau tidak mau. Yang engkau mau adalah hati yang diserahkan kepada Tuhan, hati yang hancur, yang bertobat. Lalu setelah selesai dia mengatakan demikian, dia katakan, barulah engkau akan terima korban yang dibawa. Nah jadi dua-dua adalah hal yang penting. Maka di dalam pengertian dari kitab Imamat,
Saudara dan saya melihat gambaran dari kosmos atau dari seluruh dunia waktu berikan korban. Sedangkan dari berhala-berhala, dari penyembahan berhala kafir, yang mereka lihat itu gambaran dewa. Jadi inti dari pemberian korban itu adalah teologi, dewa. Sedangkan inti dari pemberian korban di dalam Israel, di kitab Imamat, adalah kosmos, dunia. Jadi saudara, ada sesuatu yang indah di sini. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada Israel untuk mereka bisa mengakses dunia di mana Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Nah sekarang kita bisa pisahkan ada dua jenis dunia ya, ini dalam gambaran kita. Dunia yang pertama adalah dunia kita yang sekarang, yang kita pahami, yaitu dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini dunia yang sama kok dengan yang dialami oleh orang Israel. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang banyak cemar, baik di luar maupun di dalam diri kita sendiri. Waktu kita lihat keluar, kita lihat oh banyak orang hidupnya nggak beres. Banyak orang penipu, banyak orang hidupnya licik, banyak orang kejam. Tapi begitu lihat diri, kita sadar di dalam situasi yang sama, ternyata kita tidak lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang kita melihat orang lain, kita lupa situasi yang mereka alami. Oh mereka jahat, kenapa mereka jahat? Karena mereka adalah orang yang kejam, menindas orang lain, memukul, menyengsarakan. Tapi kalau kita ada dalam posisi mereka, mungkin kita lebih kejam dari mereka. Ini yang kadang-kadang kita tidak pikir. Kita mengatakan, wah pemerintahan diktator begitu kejam, bunuh banyak sekali orang. Kalau saudara ada di posisi itu, mungkin saudara lebih kejam loh. Kita tidak bisa menguji diri kita dengan orang lain di dalam urutan atau di dalam level yang sama. Kita tidak pernah bisa memahami orang lain karena level kita dan level mereka beda. Konteks kita dan konteks mereka beda. Sehingga apa yang orang lakukan di dalam konteks hidupnya tidak tentu sesuatu yang kita bisa hindari. Kalau kita diberikan konteks yang sama. Dengan demikian kita dengan hati-hati mengatakan orang lain berdosa dan ini fakta. Saya tidak mengatakan begini supaya kita meniadakan fakta dosa, tidak. Kalau ada orang berdosa kita langsung mengatakan itu dosa, itu cemar, itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tapi sambil mengatakan demikian, sambil refleksi ke dalam. Kalau saya ada dalam posisi, keadaan, kondisi yang sama. Apakah saya bisa mempertahankan kekudusan? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Atau kalau saya mampu mempertahankan kekudusan di dalam satu situasi, mungkin ada situasi yang lain di mana saya lemah. Sehingga sambil menyadari dunia berdosa, sambil menyadari diri juga berdosa. Saya pun orang yang jahat. Orang lain punya dosa dan itu harus dinyatakan sebagai dosa. Tapi sambil mengingat dosa yang terjadi di sekeliling, kita juga menyadari diriku juga berdosa. Saya orang berdosa, tinggal di dunia berdosa, bersama dengan orang berdosa di sekitar saya. Kalau begitu dunia seperti apa sih yang kita bisa nikmati? Seluruh keadaan yang kita lihat tidak berada di dalam kondisi yang sepatutnya dalam rancangan Tuhan. Nah maka kita mau cari tahu problemnya apa dan kita menemukan problemnya adalah Tuhan tidak hadir. Nah ini yang kita sudah bahas minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Tuhan tidak hadir. Maka solusi dari problem ini adalah Tuhan hadir. Di dalam penyelidikan dari teologi Paulus di tahun 70-an akhir dan 80 sampai 90 dan akhirnya di abad 21 bertahan tapi kemudian menjadi lesu. Ada sebuah studi yang namanya New Perspective on Paul. Ini populer sekali di tahun 70 akhir, kemudian tahun 80, kemudian tahun 90, lalu di abad 21 mulai menemui keadaan menurun, kurang lagi populer seperti dulu. Ada banyak ide yang mereka coba bagikan, tapi salah satu ide itu dikeluarkan oleh seorang bernama Sanders. Sanders adalah seorang ahli perjanjian baru, dan dia coba bandingkan antara pikiran Paulus dengan pikiran para rabi di dalam zaman yang kira-kira ada 200 tahun sebelum Paulus, sampai zaman Paulus, sampai zaman 200 tahun setelah Paulus. Dia mau coba soroti apa sih uniknya Paulus. Apakah Paulus pemikir Yahudi? Ya. Apakah dia punya gaya berpikir sama dengan yang lain atau beda? Kalau ada sama, samanya di mana? Kalau ada beda, bedanya di mana? Nah ini karya dari seorang bernama Sanders. Saya lupa nama pertamanya, ada yang ingat? Siapa? Iya, E.P. Sanders. I-nya apa? Edward Sanders atau siapa saya lupa. Nah dia melakukan perbandingan, lalu dia mulai memberikan penjelasan tentang tradisi rabi Yahudi. Adakah persamaan selama 400 tahun loh? Saudara 400 tahun itu panjang sekali. Kalau kita hidup di tahun 2021, 400 tahun yang lalu berarti tahun berapa?
1700-an ya. Ya kira-kira begitu. Jadi ini sudah lama sekali. Dalam periode waktu sedemikian lama, adakah pemikiran yang bisa konsisten sama? Ini yang dia selidiki. Lalu dia menemukan dari tradisi rabi-rabi 400 tahun, ada kemiripan. Kemiripannya apa? Kemiripannya adalah semua cara pikir mereka dalam memahami perjanjian lama adalah dari problem ke solusi. Ada problem, lalu ada solusi. Apa problemnya dan apa solusinya? Dan saya pikir ini tafsiran yang tepat. Karena di dalam perjanjian lama memang digambarkan. Apa problem Israel? Problem Israel itu dosa. Problem Israel adalah penyembahan berhala. Problem Israel adalah etika yang kacau. Maka apa solusinya? Nah maka kita mesti rumuskan. Apa sih problem-problem tadi? Kalau disatukan, adakah problem utama? Kadang-kadang kalau kita mau menyelidiki problem orang, kita tidak menyelidiki dengan akurat. Kita cuma melihat apa yang orang lain lakukan, atau orang lain alami, atau orang lain katakan. Tanpa melihat sebenarnya di balik itu problem utama apa ya. Banyak kali kita gagal konseling karena kita tidak lihat problem utama di baliknya. Problemmu apa? Oh saya orang yang sangat cinta uang. Apakah itu problem utama? Bukan. Di balik itu ada problem lain yang kadang kita tidak sadar. Problemmu apa? Di baliknya ada apa? Nah, orang Israel punya banyak masalah, menyembah berhala, etika yang kacau, kekacauan di dalam politik, kekacauan di dalam ketidakadilan, kekacauan di dalam kekerasan. Problem utama apa? Nah, ternyata problem utama adalah Tuhan tidak hadir. Kalau gitu solusinya apa? Solusinya adalah Tuhan hadir. Bagaimana supaya solusi Tuhan hadir ini bisa dinikmati oleh orang Israel? Mesti ada Taurat. Dari problem ke solusi. Lalu bagaimana orang Israel dengan problem yang banyak menikmati solusi, yaitu kehadiran Tuhan, yaitu dengan Taurat. Nah ini yang Sanders katakan dimiliki oleh para teolog-teolog rabbinik, pemikir rabi-rabi, pemikir Yahudi selama 400 tahun. Dari 200 tahun sebelum Paulus sampai 200 tahun setelah Paulus. Sekarang dia selidiki Paulus. Bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus memiliki pola yang sama? Problem, kemudian solusi. Ternyata dia mengatakan teologi Paulus beda. Paulus pakai solusi dulu, baru ada problem. Wah ini mengagetkan ya. Jadi Paulus memberitakan Injil, dan dia mengatakan begitu engkau percaya Kristus, engkau sudah menemukan solusi. Problem muncul belakangan. Loh, jadi bagaimana? Jadi di dalam pikiran Paulus, status manusia di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting ketimbang menangani problem-problem yang ada. Statusmu dulu beres. Baru problem-problem ditangani. Karena di dalam pemikiran Paulus menurut Sanders, orang tidak akan sadar dosanya dia sebelum dia diberi solusi. Saudara dulu sebelum jadi Kristen tidak rasa hidup berdosa kok. Mungkin ada hal-hal yang saudara rasa berdosa. Tapi kebanyakan saudara tidak akan rasa ada dosa. Saya ingat kalau dulu waktu masih kecil ya, waktu masih SD. Saya paling gak suka diajak ke gereja sama mama. Pagi-pagi disuruh ke gereja, pergi ke sekolah minggu. Karena teman-teman saya yang Kristen sedikit, hampir nggak ada. Dan waktu itu saya di Bandung ya. Dan mereka tiap minggu pagi selalu main sepak bola di jalan. Lalu mereka teriak, ayo main. Waduh saya sudah ingin sekali main. Lalu mama bilang, mandi. Lalu kita pergi ke gereja. Ke gereja sore aja, nggak bisa. Gereja pagi. Kenapa nggak boleh sore? Main bola dulu. Tuhan dulu, baru yang lain. Maka dia tekankan sekali, harus pergi. Sehingga saya akan pergi. Lalu saya akan lihat dari jendela mobil teman-teman saya main bola dengan wajah memelas sekali. Aduh andaikan aku bisa sama mereka, tapi nggak bisa. Saya mesti ikut ke gereja. Jadi saya merasa sangat-sangat susah harus pergi ke gereja. Satu kali mama kurang sehat, lalu dia bilang saya nggak bisa ke gereja hari ini. Lalu saya bilang bolehkah saya main bola? Mama bilang sebaiknya jangan, tapi terserah kamu. Wah saya langsung lari, main bola dengan teman-teman. Apakah saya rasa berdosa? Tidak. Apakah saya rasa ada yang salah? Tidak. Saya nggak rasa itu salah. Saya tidak merasa ada gangguan, nggak ada problem, karena belum ada solusi. Tapi begitu saya percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, baru saya sadar, hari Minggu tidak ke gereja, itu problem besar bagi saya. Loh kok sekarang bisa muncul problem? Karena di dalam pola pikir Paulus, problem muncul belakangan setelah ada solusi. Ini saya pikir salah satu terobosan di dalam memahami Paulus. Jadi kalau engkau sudah percaya Injil, hidupmu akan baik-baik? Tidak. Setelah engkau percaya Injil, baru hidupmu bermasalah. Dan itu yang akan kau tangani satu persatu. Dulu saya tidak rasa ini berdosa. Tapi setelah saya berada di dalam Kristus, baru saya mulai sadar saya banyak dosa. Dosa-dosa yang dulunya tidak saya rasa dosa.
Nah jadi saudara jangan pikir kalau saya tidak bertemu Kristus, hidup saya adalah hidup yang penuh refleksi diri, saya jadi sadar saya berdosa. Enggak, menurut Paulus manusia tidak akan sadar dosanya. Pembenaran diri selalu jadi ciri orang-orang yang tidak berKristus. Jadi kalau saudara bilang, aku punya teman tidak kenal Kristus, dia rasa hidupnya baik, pasti. Enggak ada orang sadar dosa kok. Tidak ada orang sadar dia sedang menyakiti hati Tuhan, kecuali dia dibenarkan oleh Kristus. Di dalam Kristus, dia mendapatkan pembenaran di satu sisi. Sekaligus kesadaran akan dosa-dosanya di sisi yang lain. Jadi sekali lagi ya, ketika saudara beriman kepada Kristus, baru saudara sadar dirimu berdosa. Itu sebabnya orang yang tidak pernah rasa dirinya berdosa, dia belum Kristen. Kalau saudara tidak pernah menangis dengan keadaan saudara, engkau belum Kristen. Ini perkataan keras saya katakan. Karena banyak orang sudah ke GRII, rasa aman. Saya sudah kenal teori-teori doktrin yang benar. Saya mau tanya, pernahkah engkau menangis di hadapan Tuhan? Mengatakan, Tuhan saya orang berdosa, matilah saya kalau aku datang ke hadapanmu. Jika pengalaman ini tidak pernah ada, engkau belum Kristen. Jika pengalaman ini belum pernah engkau alami, saya tidak peduli engkau sudah melayani di mana. Saya tidak peduli engkau sudah jadi penatua, sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi penginjil, sudah jadi majelis, sudah jadi apapun. Jika pengalaman ini tidak ada, engkau belum Kristen. Karena engkau tidak tahu apa itu dosa. Engkau tidak rasa dirimu perlu berlutut dengan menangis di hadapan Tuhan dengan mengatakan, jika engkau tidak berikan belas kasihan, saya pasti mati. Sebelum ini ada, engkau belum Kristen. Nah, maka ketika kita sadar, saya kok berdosa ya, saya kok cemar, saya kok penuh dengan kejahatan. Ini justru tanda Tuhan mulai bekerja dalam hatimu. Ini teologi Paulus, beda dengan para rabi. Para rabi mengatakan, ayo kamu banyak masalah loh, cari solusi. Paulus mengatakan, sekarang kamu sudah ketemu solusi. Cari masalahmu yang memang ada dalam diri. Coba cari kacaunya dirimu, kekacauan hatimu. Dan, nah ini yang menyenangkan dari berita Injil. Setelah engkau menangis dan menyadari saya orang berdosa, baru saudara sadar. Kan solusi sudah diberikan. Aku sekarang bisa tenang di dalam Injil. Jadi solusi, kemudian problem, dan terakhir kemenangan. Ini pola yang indah sekali. Solusi, problem, kemenangan. Sedangkan tradisi Yahudi, problem dan solusi. Problem dulu ditangani, dan setelah problem ditangani, baru saya bisa melihat, oh ini toh solusinya. Saya dapat solusi untuk tangani seluruh problem saya. Nah, perbedaan pemikiran ini di dalam pengertian Sanders membuat konsep Paulus lain dengan konsep rabi-rabi. Pemikiran Paulus lain dengan pemikiran Second Temple Judaism. Nah, saudara, banyak orang baca buku Sanders cuma separuh. Separuh awal dia memaparkan kemiripan dari budaya Yahudi. Separuh akhir dia memaparkan perbedaan Paulus dengan budaya Second Temple Judaism. Nah, banyak orang komentar begini. Sanders mengajarkan bahwa Paulus punya pikiran mirip dengan Second Temple Judaism. Padahal dia nggak berbicara itu. Nah, maka saudara dia mengatakan Paulus beda dengan para rabi. Para rabi berusaha untuk mencari solusi setelah dia tahu dirinya bermasalah. Maka dia datang ke bait suci membawa masalahnya. Dia datang ke bait suci bawa problem. Saya punya banyak problem, saya punya dosa, saya cemar, saya sudah sangat-sangat jahat. Oh Tuhan ampuni saya. Dia akan bawa lembu. Dia akan bawa korban, dia akan bawa segala hal ke bait suci. Berharap setelah dia berikan lembu, dosa dia akan diampuni. Setelah dia berjumpa dengan bait suci, problemnya akan diampuni. Kenapa dia pergi ke bait suci? Karena dia sadar ada problem. Maka bait suci itu solusi. Sedangkan hidup dia adalah problem. Hidup orang Yahudi bermasalah, datang ke bait suci, dan dia menemukan kelegaan di situ. Ini yang orang Yahudi miliki. Tapi di dalam konsep Paulus, orang Kristen sadar dirinya dapat solusi dari Tuhan. Dia dengar Injil, dia menemukan komunitas, dia dapat gereja Tuhan, dia mengerti Tuhan mencintai dia. Baru sejak itu dia mempunyai problem. Problem apa? Problem relasi dengan Tuhan yang baru disadari setelah dia menyadari cinta kasih Tuhan. Maka saudara, di dalam konsep Yahudi, bait suci adalah solusi untuk bawa seluruh problem kita. Di dalam konsep Paulus, bait suci, kalau Kristus itu adalah bait suci ya, Kristus atau bait suci, atau yang manapun lah, adalah cara bagi kita untuk menyadari kita bermasalah. Maka dalam pengertian Paulus, kalau kita mau pakai pengertian itu ke imamat, saudara dan saya akan, misalnya kita orang Yahudi ya, anggap kita orang Yahudi, kita naik mesin waktu. Ini kalau
Craig Bartholomew, dia kalau kasih seminar selalu kalau bahas sejarah, dia mengatakan, saya mau bawa kamu ke sejarah gitu ya. Dia selalu bilang, I'll take you to the past. Kita akan naik mesin waktu. Dan dia bilang, mesin waktunya kita pakai made in China. Karena kita on a budget gitu ya, jadi kita pakai made in China aja. Nanti kalau udah kaya baru made in Germany. Oke, kita akan pakai mesin waktu, mundur. Nah, misalnya saya ajak saudara pakai mesin waktu. Kali ini made in Indonesia. Harap sampai di tahun yang tepat. Kita mundur ke 3.500 tahun yang lalu. Ke zaman ketika Israel mengadakan ibadah ke Bait Suci. Lalu saya ajak saudara jadi orang yang mempraktekkan Judaisme. Kita akan bawa binatang. Yang punya binatang, bawa. Yang bawa kambing, silakan bawa. Yang mau sapi, silakan. Kalau yang punya kambing atau domba atau apapun, silakan bawa. Nah, saudara akan pilih yang jantan, yang baik, yang tidak bercacat. Lalu saudara bawa ke Bait Suci. Kira-kira menurut saudara, saudara akan rasa diri saudara berdosa dalam perjalanan ke Bait Suci atau setelah pulang dari Bait Suci? Nah, ini membandingkan ya, apa yang Sanders katakan. Orang Yahudi bilang dalam perjalanan dong. Sambil kamu bawa korban, sambil kamu menangisi dosa. Aduh, saya orang berdosa. Dan datang ke Bait Suci, lega, masalahku diselesaikan. Ini pola umum yang dipahami orang Yahudi. Tapi Sanders mengatakan Paulus lain. Paulus akan pergi ke Bait Suci dengan bawa kambing dan domba, tidak rasa diri berdosa. Kapan dia baru rasa dirinya berdosa? Ketika binatang yang dia bawa dibantai di Bait Suci. Dibantai di mezbah. Waktu binatang kita berdarah, dia mulai curahkan darah. Saudara lihat itu pemandangan mengerikan sekali ya. Ketika binatang disembelih, darah yang memancar keluar itu derasnya bukan main. Bersamaan dengan jantung dia berdetak. Ngerinya bukan main. Waktu darah terus tercurah, saudara akan lihat pemandangan mengerikan bukan main. Banyak orang gak tahan lihat ini dan itulah yang justru mau dipamerkan. Kok ngeri banget ya? Begitu saudara melihat ngerinya binatang itu dipotong, baru saudara sadar, ini untuk dosaku loh. Jadi perasaan dosa itu tidak muncul waktu jalan ke Bait Suci. Perasaan berdosa datang justru setelah saudara berada di dalam ibadah di Bait Suci. Nah, ini menurut saya adalah satu tonggak baru di dalam penyelidikan Paulus. Karena Paulus tidak dianggap just another Jewish thinker. Sanders tidak letakkan Paulus sama dengan pemikir Yahudi yang lain. Ini sama dengan pemikir Yahudi yang lain. Yahudi kayak begini ya Paulus juga begini. Enggak, dia mengatakan Paulus punya pemikiran unik. Dan Sanders mengatakan kalau orang-orang Yahudi punya konsep datang ke Bait Suci, maka Paulus punya konsep in Christ, di dalam Kristus. Nanti kita bahas ini di dalam waktu yang lain, belum sekarang. Jadi saudara sekalian, waktu orang-orang Yahudi datang ke Bait Suci, mereka belum merasa berdosa. Mereka tidak rasa hidupnya ada masalah. Ketika mereka bertemu dengan Bait Suci, dengan seluruh upacara, dengan kehadiran Tuhan yang disimbolkan oleh pelayanan imam, baru mereka sadar, kok begini amat ya? Kok begini mengerikan ya? Baru mereka sadar, oh ternyata saya orang berdosa. Lihat betapa ngerinya binatang itu disembelih. Nah, inilah efek pertama yang harusnya orang Yahudi miliki ketika mereka datang ke Bait Suci. Tapi saudara, kita semua tahu kan, semua hal yang pertama begitu mengagumkan, lama-lama mulai jadi biasa. Saya yakin kalau saudara jadi orang Yahudi, pertama kali datang ke Bait Suci, pemandangannya begitu menakutkan. Darah di mana-mana. Lalu imam, saudara bayangkan ya, imam itu kan pekerjaan yang suci. Tetapi pekerjaan suci ini sekarang identik dengan jagal-menjagal. Memotong binatang, terbiasa dengan darah. Tapi bayangkan ketika saudara pertama kali lihat, wah ngeri banget. Binatang kalau dipotong begitu ya, langsung rasa diri sangat cemar. Binatang ini mesti mati untuk saya boleh bersekutu dengan Tuhan. Kali kedua masih ada sense itu. Kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam mulai biasa. Lihat darah pun biasa, binatang dipotong begitu biasa. Saudara, ada satu orang mengatakan kepada saya, orang yang kerja di penjagalan itu mesti memelihara diri dari menjadi orang sadis. Dia jadi biasa, potong binatang itu biasa. Saya pernah diceritakan oleh teman saya, ini lagi, ini bukan kurban ya, bukan, sorry, ini bulan suci, bukan kurban, saya salah bulan. Tapi kalau saudara mendekati bulan korban, ya Idul Adha, saudara akan lihat orang-orang yang akan siap memotong binatang. Nah, kadang-kadang pertama kali melihat binatang disembelih, ngerinya bukan main. Tapi teman saya mengatakan lama-lama jadi biasa. Lama-lama bahkan ada teman saya yang akhirnya belajar cara potong, saya nggak tahu, nggak usah dipraktekkan ya, jadi ngeri sendiri. Nah, waktu dia pertama kali coba, dia bilang gemetarnya itu nggak hilang sampai 2 hari. Terus rasa, aduh di tangan saya ada binatang mati. Waktu saya tikamkan pisau, darah keluar, nggak bisa tahan. Dalam 2 hari gemetarnya nggak hilang dan dia bilang 2 minggu nggak bisa tidur.
Tapi lama-lama dia lakukan itu dengan biasa. Lama-lama dia bilang, nggak bisa tidur kalau nggak potong binatang. Nah ini udah ngeri ya, udah jadi tahap yang lumayan psycho. Nah jadi saudara, lama-lama orang Israel lihat darah di bait suci itu biasa. Aku bawa binatang, ayo imam silakan sembelih. Sudah disembelih biasa, lalu kemudian dibakar. Nothing wrong. Lagi-lagi orang Yahudi berada di dalam keadaan di mana dirinya tidak ditegur dosanya. Karena apa yang dinyatakan di dalam praktik bait suci. Jadi sesuatu kebiasaan. Suatu kebiasaan yang tidak bermakna lagi. Nah saudara, di dalam Taurat ada satu istilah yang ditekankan. Yaitu berulang-ulang. Apa sih kata berulang-ulang? Berulang-ulang itu ada tujuan. Berulang-ulang itu supaya perasaan di dalam hati saudara bisa muncul lagi. Itu namanya berulang-ulang. Kenapa kita adakan perjamuan kudus tiap bulan? Kita ulang-ulang supaya perasaan hati saudara berjumpa dengan Kristus yang terpecah bagi saudara di atas kayu salib. Akhirnya muncul lagi perasaan cinta kepada Tuhan, bukan perasaan datar. Kalau saudara mengatakan, saya akhir-akhir ini beribadah rasanya tidak tersentuh. Tidak ada lagi yang menyentuh hati saya. Apa yang harus saya lakukan? Ulang, berulang-ulang. Itu adalah rahasianya, pengulangan. Nah jadi saudara, orang Israel sebenarnya harus minta berkat dari Tuhan. Supaya setiap pengulangan membawa mereka untuk takluk di kaki Tuhan sebagai orang berdosa. Sayangnya tradisi Yahudi mengabaikan praktek ini. Mereka meninggalkan praktek bait suci karena sejak mereka ada di tanah perjanjian, hanya berapa generasi setia untuk menyembah Tuhan. Setelah itu mereka mulai mendirikan kuil berhala. Jadi saudara, kalau kita baca di dalam sejarah Israel di perjanjian lama, problem paling besar dari mereka beribadah ke bait suci adalah berhala. Begitu kuil berhala berdiri, semua rusak. Dan ini disimbolkan oleh kehidupan Salomo. Salomo adalah orang yang Tuhan pakai untuk bangun bait suci. Salomo juga adalah orang yang bawa Israel ke dalam penyembahan berhala karena dia membangun kuil berhala bagi istri-istrinya di tanah Israel. Jadi bait suci dan berhala ini yang mengacaukan. Hati orang Israel bercabang segera karena di tanah mereka ada kuil dari berhala didirikan di tempat suci yang harusnya hanya ada boleh bait suci di situ. Jadi saudara, yang bikin orang Israel tidak lagi tersentuh di dalam ibadah adalah berhala. Munculnya berhala di tanah suci, di tanah Israel adalah problem kenapa ibadah ke bait suci tidak membuat mereka tergugah untuk mencintai Tuhan. Kenapa engkau tidak mencintai Tuhan dengan ibadah yang sedemikian mengerikan sekaligus penuh pengharapan? Karena setelah binatang dipotong kemudian dibakar sampai habis, imam akan siramkan darah ke mezbah dan mendeklarasikan Israel diterima oleh Tuhan. Ini deklarasi yang sangat penting. Engkau diterima oleh Tuhan. Ketika orang sadar dirinya hancur, mereka sadar. Saya memang hancur, tapi saya ada di bait suci. Saya diizinkan datang. Berarti sudah ada solusi. Bait suci adalah solusi, sekaligus bait suci adalah pernyataan problem hidup yang kau alami, yaitu dosa. Nah jadi saudara, mereka harusnya bisa menikmati itu di dalam ibadah di bait suci. Tapi karena ada kuil berhala, hati mereka bercabang. Saudara, saya beritahu satu hal. Yang bikin kekristenan kita tidak bertumbuh adalah hati yang bercabang. Saudara mencintai yang lain sama seperti atau lebih dari saudara mencintai datang ke Tuhan. Nah ini kalimat sangat penting. Saya kemarin berbicara dengan pendeta Eko, lalu dia mengatakan pendeta tuh kalau ulang-ulang ngomong ini sangat penting. Bisa berarti dua hal. Yang pertama bisa berarti ini benar-benar penting. Atau yang kedua mungkin jemaat mulai abaikan khotbah yang penting, sehingga harus ulang-ulang, ini penting, ini penting. Tapi saya harus ulang-ulang, yang manapun yang saudara anggap ini ya. Saya bilang, ini penting. Tapi ini memang benar-benar penting. Yang bikin saudara sulit bertumbuh di dalam iman Kristen, adalah karena hati kita bercabang. Hati saudara dan saya bercabang. Bercabang maksudnya bagaimana? Kita mencintai yang lain, sama seperti atau lebih dari kecintaan kita untuk datang ke Tuhan. Ada kata datang ke Tuhan. Kalau saudara bilang, saya cinta Tuhan lebih dari apapun, itu bisa jadi cuma perkataan kok. If you really love God, kalau begitu apa yang kau lakukan untuk cinta itu? Engkau mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Lalu apa yang kau lakukan didorong oleh cinta kasih itu? Karena cinta adalah motivasi terkuat untuk sebuah tindakan. Sehingga kalau kita mengatakan, aku mencintai Allah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang engkau lakukan untuk cinta itu? Saudara, saya senang sekali di Bible Camp yang sekarang ini akan membahas tentang mengasihi Tuhan dan gerejanya. Mengasihi gerejanya.
Seringkali orang mengatakan, mengasihi Tuhan berarti ada tindakan untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Tapi untuk Tuhan berarti untuk gerejanya juga. What did you do? What have you done? Apa yang sudah engkau kerjakan untuk membuktikan engkau cinta Tuhan? Ini bukan membuktikan dalam arti, supaya orang tahu saya mencintai. Bukan. Tapi untuk membuktikan ke dirimu sendiri, bahwa engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. If you really love God, what have you done for Him? Apa yang kau sudah lakukan untuk dia? Ini untuk diri loh ya. Saya mengatakan ini untuk Jimmy Pardede. Hey Jimmy, engkau benar cinta Tuhan, apa yang kau sudah lakukan untuk dia? Lalu saya akan cari tahu, apa sih yang saya sudah pernah lakukan didorong oleh cinta kepada Tuhan. Kalau belum ada, berarti saya cuma bicara kosong mencintai Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, yang bikin iman kita tidak bertumbuh, adalah kita mencintai banyak hal atau satu hal lain. Satu hal juga cukup ya. Yang sama dengan atau bahkan lebih dari kesukaan kita untuk datang kepada Tuhan. Apakah engkau suka datang kepada Tuhan? Kalau suka berkat Tuhan, siapa yang gak suka? Semua juga suka berkat Tuhan. Kalau saudara mengatakan, aku mencintai Tuhan karena dia menghujani aku dengan berkat. Jadi lagu hujan berkat jadi favorit. Kalau perlu diganti badai berkat. Badai berkat kan tercurah, semuanya bikin aku banjir harta. Misal ini bukan kata-kata lagu yang asli ya. Nah, kalau saudara bilang, aku mencintai Tuhan karena berkat yang dia berikan. Itu sih sesuatu yang tidak menandakan kita mencintai Tuhan. Karena kita akan berespons dengan perasaan senang kepada siapapun yang menunjukkan favor, menunjukkan kesenangan kepada kita. Kalau saudara disukai, dicintai, dikasihi, saudara akan respons dengan dua. Bisa mencintai balik atau kedua, bisa cuma respons senang. Nah kadang-kadang ini yang bikin orang salah dalam berelasi ya. Kenapa mau pacaran? Karena ada orang cinta saya. Kamu cinta dia? Iya. Kamu cinta dia atau kamu cinta dicintai oleh dia? Gak tahu yang mana ya. Pokoknya saya senang diperhatikan dia, saya senang dikejar-kejar dia, atau saya senang diberikan hadiah oleh dia, atau diperhatikan dia. Yang saudara senang itu adalah dapat perhatian. Lalu saudara berespons dengan apa? Dengan perasaan senang, bukan dengan perasaan mencintai balik. Nah, kalau aku menikmati berkat Tuhan, aku berespons dengan senang. Tuhan sudah baik. Tapi begitu Tuhan melakukan hal yang lain, yang tidak dalam garis yang sejajar dengan yang saudara sukai, tiba-tiba saudara mulai berpikir, kok saya jadi kecewa sama Tuhan ya? Loh kenapa kamu kecewa sama Tuhan? Karena sebelumnya engkau tidak pernah cinta dia. Yang bikin kita kecewa sama Tuhan adalah karena favornya Tuhan. Hal-hal yang kita senangi dari Tuhan. Sekarang tidak kita dapat lagi. Tuhan tidak lagi menunjukkan kesenangan kepada saya. Buktinya saya tidak lagi sekaya dulu. Atau saya tidak lagi sesehat dulu. Atau saya tidak lagi sesenang dulu hidupnya. Tuhan ini gimana? Kenapa saya tidak lagi sesuka cita dulu? Lalu ditanya, apa yang bikin kamu dulu senang? Oh dulu usaha saya maju. Sekarang usaha saya mandek. Dulu sebelum COVID usaha saya berhasil maju hebat sekali. Sekarang di tengah-tengah pandemi usaha saya drop jauh sekali. Tuhan aku kecewa. Berarti dari awal engkau tidak meresponi cinta Tuhan dengan mencintai dia balik. Engkau meresponi cinta Tuhan dengan perasaan excited. Perasaan excited karena dicintai. Excited apa ya? Perasaan senang karena dicintai. Bukan cinta balik. Perasaan senang karena dicintai. Bukan perasaan yang kuat. Ini perasaan perlu diuji. Apakah engkau benar mencintai Tuhan? Ujilah hatimu. Bagaimana cara uji? Dengan tanya apa yang engkau rela berikan untuk menunjukkan bahwa engkau mencintai dia. Apa yang engkau rela lakukan. Apa yang engkau mau lakukan secara rutin untuk menunjukkan engkau mencintai Tuhan. Nah ini yang menjadi kunci untuk kita menyelidiki diri. Karena kalau kita tidak bisa jawab, iya saya mencintai Tuhan. Dan tidak ada yang lain yang setara dengan saya mencintai dia. Maka saudara akan sangat sulit untuk bertumbuh di dalam kekristenanmu. Kekristenan kita berhenti di dalam level yang kanak-kanak terus. Kapan aku bertumbuh menjadi makin dewasa? Momen saudara belajar mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Itulah momen pertumbuhan iman. Maka kita harus belajar singkirkan apapun yang kita sukai lebih daripada kita datang ke Tuhan. Lebih daripada kita mengusahakan apapun karena dorongan cinta kasih kepada Tuhan. Apa yang kau lakukan yang didorongkan oleh cinta Tuhan? Nah ini jadi pertanyaan. Sehingga apakah saya mencintai Tuhan? Kalau tidak, sulit bertumbuh. Bagaimana belajar mencintai Tuhan? Engkau dan saya mesti belajar ada di dalam penyembahan yang sejati. True worship. Penyembahan yang sejati akan melatih orang untuk makin mencintai Tuhan. Bagaimana aku datang menyembah Tuhan? Di dalam Taurat, terutama kitab Imamat, cara datang adalah dengan membawa sesuatu.
membawa sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Ini bagian penting yang ditekankan terus di dalam imamat. Jika engkau datang membawa korban, Tuhan yang syaratkan, korbannya harus seperti ini. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang orang salah mengerti waktu mereka memberikan pemberian untuk orang lain atau untuk gereja Tuhan misalnya. Kadang-kadang orang memberi dengan sesuatu yang sangat remeh, lalu merasa I have done something for the church. Saya sudah lakukan sesuatu untuk gereja Tuhan. Kadang-kadang kalau kami ada pelayanan kedukaan atau pelayanan pemberkatan nikah untuk jemaat. Jemaat yang dilayani ingin sekali mengucapkan terima kasih, lalu memberikan persembahan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Lalu saya mengatakan nggak bisa, karena di dalam gereja ini, kalau engkau jemaat GRI Bandung, lalu engkau menikah di sini, adalah bagian dari tugas saya untuk memberkati. Saya tidak terima amplop. Dan kalau engkau memberikan, saya akan tolak, bukan karena nggak menghormati, tapi karena inilah aturan yang sudah disepakati bersama. Maka kedukaan, meskipun bukan dari jemaat Bandung, juga saya nggak bisa terima. Kedukaan sulit bagi saya untuk terima. Orang sedang berduka, lalu memberi uang. Saya tolak bukan karena saya tidak menghargai. Nah, ini sesuatu yang memang dibiasakan di dalam kehidupan bergereja di sini. Kadang-kadang saya menyadari GRII melakukan sesuatu yang jarang dilakukan di dalam gereja lain, yaitu hamba Tuhan pun dilatih ya oleh Pak Tong pertama-tama untuk mempunyai kekuatan di dalam hal keuangan. Kekuatan dalam hal apa? Di dalam pengertian tidak gampang terima persembahan yang tidak ada kejelasan untuk apa. Ini ada persembahan untuk apa? Ya pokoknya lagi ingin memberi. Kami akan keep karena takut orang sakit hati kalau kami tolak. Tapi kami tidak ambil. Saya serahkan istri saya. Kalau saya serahkan istri saya, dia ketat sekali untuk jaga uangnya, nggak akan keluar 1 sen pun, kecuali untuk yang lain yang kita sepakati. Maka kalau ada orang beri, kita deal sama-sama. Untuk apa ya? Kasih orang yang perlu, kita nggak ambil 1 sen pun, biar berikan untuk yang perlu, atau persembahkan balik ke gereja. Dan kami konsisten lakukan itu. Dan ini yang membuat seorang bisa dihargai sebagai pemimpin. Saudara tidak dihargai sebagai pemimpin, karena saudara mempunyai kekuatan khotbah yang baik. Saya yakin banyak orang diberkati dengan khotbah yang baik sampai dia kenal pribadi si pengkhotbah. Oh, ternyata pengkhotbahnya kayak begini hidup sehari-hari. Saya nggak mau terjadi itu pada pelayanan saya. Maka saudara, ketika satu kali ini awalnya saya dilatih ketika masih praktek di sebuah gereja. Ya, saya cuma praktek di satu tempat, saudara bisa selidiki di mana. Saya praktek di GRI Bintaro. Waktu itu GRI Bintaro bilang, kami mau buka perpustakaan. Lalu saya bingung, wah buka perpustakaan, saya mau berbagian. Saya kasih apa ya? Saya mau lihat buku-buku yang masih baru yang saya miliki. Saya sudah ngomong dengan yang koordinator perpustakaan. Saya mengatakan, wah untuk perpustakaan saya mau kasih, tapi saya nggak punya buku yang benar-benar baru. Saya akan pilih yang masih bagus, belum saya tandai untuk dipersembahkan. Yang kelola perpustakaan bilang, harap kalau boleh kasih tahu dulu apa, supaya kita bisa janjian. Loh kenapa begitu? Lalu dia ajak saya untuk lihat di bawah, ada buku-buku yang jelek dan gak penting, dibawa jemaat ke situ. Ini bukan persembahan, ini namanya numpang buang buku. Lalu dia mengatakan, ini loh buku yang dipersembahkan ke perpustakaan, kebanyakan sudah gak dipakai. Jadi saya sangat sulit, ini mau diapain? Nah maka saya tanya kamu, ini yang kelola perpustakaan tanya saya, maka saya mau tanya kamu, kayak gini bukan yang kamu mau kasih? Lalu saya bilang, enggak kayak gitu. Saya janji nggak kayak gitu. Oke, kalau gitu deal dulu yang apa? Maka saya pulang ke koleksi buku saya. Saya waktu itu masih mahasiswa, nggak punya koleksi yang banyak. Mesti puasa dulu baru beli buku. Puasa belanja, bukan puasa makan. Untuk puasa makan nggak ada, masih oke. Lalu saya coba lihat buku. Yang paling saya suka waktu itu adalah Commentary Calvin. 22 volume, baru saya beli. Plastiknya masih bagus. Harganya waktu itu 2 juta lebih. Itu diskon. Harusnya lebih mahal dari itu. Ini pakai uang besar bagi saya waktu itu. Lalu saya lihat buku mana ya. Langsung ada perasaan waktu lihat buku. Yang pasti bukan yang ini. Gitu ya, yang pasti bukan ini. Coba pilih yang lain. Tiba-tiba ada teguran di dalam hati saya. Kenapa yang pasti bukan itu? Lalu saya berdiskusi dengan diri. Itu kan buku mahal. Gereja kan banyak duit. Lebih kaya dari saya. Lalu tiba-tiba ada perkataan lagi dalam hati. Kenapa bukan itu? Cuma gitu aja dalam hati. Saya nggak tahu. Ini suara Roh Kudus atau hati nurani atau apa saya nggak tahu. Yang pasti bukan suara setan. Itu yang saya tahu. Terus kenapa bukan itu? Enggak, masa itu sih? Sayanglah, saya perlu. Aku kan pengkhotbah. Aku mesti belajar dari Commentary Calvin. The Great Calvin. Supaya bisa jadi The Great Jimmy di dalam level yang lebih kecil. Mesti belajar dari The Great Calvin dong. Lalu saya bilang, enggak, cari yang lain. Tiba-tiba suaranya muncul lagi. Kenapa enggak itu? Ya enggak lah, coba yang lain. Kenapa enggak itu? Gitu terus. Akhirnya dengan berat hati saya mengatakan, oke. Saya angkut. Akhirnya saya angkut buku itu. 1 set, masih plastik. Lalu waktu saya bawa ke yang kelola perpustakaan, dia kaget.
Ini mau dibawa kemana? Untuk perpustakaan. Nggak salah. Loh kenapa emang? Ini kan bagus. Lalu saya bilang, kamu yang bilang jangan jelek-jelek. Lalu dia bilang, saya memang bilang jangan jelek-jelek, tapi saya nggak nyangka sebagus ini. Lalu saya bilang, terimalah sebelum saya berubah pikiran. Gitu ya. Lalu setelah dikasih, saya pergi dengan rasa kosong sekali. Saya perlu buku itu loh. Nanti mesti tabung berapa lama lagi untuk buku itu. Tapi setelah itu, ada perasaan yang muncul dalam hati saya. Mengatakan, jika kamu belajar berkorban. Belajar ya, belum berkorban. Ini baru belajar. Kita semua belajar berkorban, bukan berkorban. Jika engkau mau belajar berkorban, engkau harus tahu apa yang engkau cintai. Dan engkau harus belajar korbankan itu. Baru namanya belajar berkorban. Nah di situ saya lega, saya nggak salah melakukan itu. Dan saudara, ini yang Tuhan latih dari saya dengan melihat contoh pendeta Stephen Tong. Saya terus berusaha untuk melakukan itu, terus menerus, sebisa saya. Apakah setelah itu Tuhan tinggalkan? Saya jadi orang yang sengsara bukan main, nggak bisa apa-apa lagi. Keuangan benar-benar pas-pasan, nggak bisa apa-apa lagi. Enggak loh, saya nggak bilang ini untuk saudara jadi teologi sukses gitu. Oh ternyata memberi 10 dapat 100 ya Pak, enggak. Saya cuma katakan bahwa berkat Tuhan tidak akan dikurangi oleh pelitnya kita. Maaf, berkat Tuhan tidak akan bertambah oleh pelitnya kita. Dan berkat Tuhan tidak akan dikurangi oleh kerelaan kita. Saudara rela, berkat Tuhan gak akan pernah kurang. Saudara pelit, berkat Tuhan tidak akan pernah ditambah. Nah maka saya coba biasakan ini. Sulit memang, tapi saya coba biasakan. Nah ini yang saya coba lakukan. Supaya apa? Supaya boleh jadi pemimpin secara rohani. Karena kalau tidak sulit sekali. Orang tidak akan hargai suara kalau orang tidak hargai hidup. Nah itu sebabnya saya minta saudara lakukan hal yang sama. Saudara harus ingin jadi orang penting di dalam sebuah gereja. Bukan karena ambisi mau jadi hebat. Supaya dipakai Tuhan. Tapi bagaimana supaya aku bisa dihargai? Perhatikan keuanganmu. Jangan ambil uang yang bukan milikmu. Jangan tipu orang lain. Jangan pinjam uang. Kenapa mesti pinjam uang? Apakah memang kejepit? Memang sangat sulit? Sudah tidak bisa makan? Kalau benar sudah tidak bisa makan, engkau harus bilang ke gereja, kami kesulitan makan dan gereja wajib tolong engkau. Ini bukan pinjam, saya pinjam uang untuk beli beras. No, saudara nggak bisa beli beras, datang kepada kami. Dan kami akan berikan sebagai kewajiban, bukan sebagai bantuan, bukan sebagai pinjaman. Tapi kenapa engkau perlu pinjam? Kenapa perlu uang orang lain? Kenapa perlu manfaatkan relasi dengan orang kaya? Saya berelasi dengan siapapun, orang sangat kaya atau orang sangat miskin, tanpa tahu uang dia berapa. Ada satu orang dari gereja lain tanya, di jemaatmu berapa banyak orang kaya? Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak lihat-lihat uang dia berapa. Yang saya tahu adalah ini teman baik. Semua saya berusaha jadikan teman baik. Saudara ini penting loh. Karena kalau kita tidak lakukan itu, kita sulit mengerti bagaimana mencintai Tuhan. Dengan memberi diri bagi Tuhan. Sebab kita bahkan tidak mau memberi diri untuk sesama kita kok. Kita memanfaatkan orang lain, manipulasi orang lain. Kalau bisa semua dari orang lain untuk saya. Kalau bisa saya keluar uang paling sedikit supaya orang lain yang kerjakan. Timbun uang mereka. Korbankan untuk sesuatu yang saya nggak perlu keluar. Itu paling bagus, itu nggak beres. Nah itu sebabnya saya terus bersyukur ada di GRI. Karena Pak Stephen Tong lakukan hal yang lain. Pak Stephen Tong bikin hamba Tuhan tidak dihina. Karena hamba Tuhan sama dengan jemaat lain. Jemaat lain perlu lakukan apa? Bayar dengan uang sendiri. Hamba Tuhan juga sama. Hamba Tuhan ikut retreat, bayar pakai uang sendiri. Saya ikut NRIC, ikut NRITC. Jadi pembicara, bayar uang pendaftaran full. Lalu ditanya, kenapa nggak minta disupport gereja? Kan boleh, boleh. Tapi apakah jemaat lain disupport gereja? Kalau saya minta, siapa? Yostim. Yostim ikut NRIC. Yostim ikut NRIC ya. Apakah Yostim bisa bilang ke saya, Pak Jimmy, bayarin dong uang pendaftarannya? Bisa. Kalaupun iya saya menolak gitu ya. Dan dia juga gak akan bilang, oke Pak saya akan ikut NRIC. Bahkan mungkin Yostim akan bilang, siapa yang kurang saya akan tanggung. Misalnya, nanti ya kalau udah jual jam. Nah dia gak akan minta dibayarin. Lalu saya pikir kenapa saya harus minta dibayarin? Dia jemaat, saya hamba Tuhannya. Kok dia gak minta dibayarin, saya mesti minta dibayarin. Saya mesti datang ke gereja mengatakan, ayo dong gereja support. Gak bisa loh, dan ini bikin hamba Tuhan dihargai. Nah, maka saya bersyukur ada di GRI, Pak Tong yang ajarkan, harus rela berkorban. Harus rela berkorban bukan berarti kita benar-benar berkorban. Kita baru belajar berkorban. Nah itu sebabnya konsep korban beda dengan berhala-berhala. Pemberian korban kepada berhala. Memberi korban kepada berhala, demi berhala melakukan sesuatu bagi saya. Tapi di dalam imamat, bawa korban supaya engkau sadar betapa tidak layaknya engkau. Ada sense bahwa untuk saya diterima oleh Tuhan, saya mesti bawa binatang ini untuk dikorbankan. Dan keadaan yang mengharukan pun dimulai. Korban itu dibawa ke mezbah. Lalu
Orang yang bawa korban itu harus taruh tangannya ke binatang itu. Dan Alkitab sudah berikan dengan spesifik, harus jantan usia tertentu yang tidak bercela. Saudara, binatang ternak pada waktu itu adalah milik seseorang yang nilainya lumayan tinggi. Mungkin bukan paling tinggi, tidak seperti tanah, tetapi lumayan tinggi. Ini adalah korban yang mahal. Tuhan tidak bilang, ayo bawa yang paling murah. Tidak, Tuhan bilang, bawa yang paling bagus. Kenapa sih? Belajar. Belajar apa? Belajar menyadari betapa besarnya kekacauan yang kita alami dan betapa besarnya anugerah Tuhan. Untuk anugerah itu aku rela memberi. Maka korban pun dibawa, harus jantan, tidak ada celah. Jangan pilih yang jelek. Lihat binatang-binatang yang sudah sakit-sakit, yang jalannya sudah miring-miring, sudah mau mati, sudah jantungan, dan lain-lain. Saya nggak tahu binatang ada jantungan atau enggak. Pokoknya pilih yang paling jelek, lalu persembahkan. Dengan doa Tuhan, jangan sampai dia mati di jalan. Kalau mau mati pas dipotong aja. Nggak bisa. Pilih yang paling bagus. Lalu habis itu dibakar seluruhnya. Kok dibakar seluruhnya untuk apa? Pilih paling bagus untuk dibakar. Ini nggak efisien sekali. Lebih baik pilih bagus untuk dimakan sama-sama, masih lebih baik. Tapi pilih yang bagus untuk dibakar sepenuhnya. Ini apa? Ini simbol. Simbol dari apa? Simbol dari kerelaan Tuhan menerima engkau. Maka saudara, bait suci menjadi gambaran akan bumi. Menjadi gambaran kosmos, seluruh alam. Apa maksudnya sih? Maksudnya adalah Tuhan memberikan kepada kita perjanjian. Bahwa dia akan berikan kepada kita tempat yang begitu bagus. Dia akan memberikan kepada kita kehadiran dia. Dia akan hadir, dia akan ada bersama-sama dengan Israel. Dia akan pulihkan semua. Nah ini yang pentingnya. Dia akan pulihkan termasuk ternak. Dia akan pulihkan segala termasuk yang dibawa oleh orang Israel. Ini bukan... Ini ya, bukan, saya pikir gereja sudah banyak dirusak dengan perkataan kasih 10 nanti dapat 100. Bukan loh. Ini berarti kasih 10 dan dapat sempurna. Tapi kapan dapat sempurna? Nanti, belum di dunia sekarang, belum di kehidupan sekarang. Kesempurnaan yang nanti akan Tuhan berikan adalah kesempurnaan yang akan dinikmati seluruh komunitas. Jadi saudara, prinsipnya begini, engkau beri satu kambing atau sapi atau domba, Tuhan akan membalas kepada seluruh komunitas berlipat-lipat ganda. Nah ini baru benar. Jadi saudara, benar nggak prinsip? Beri 10 nanti dapat 100. Benar, bahkan lebih. Kamu beri 10, Tuhan akan beri 10.000. 10.000 untuk saya, bukan untuk seluruh komunitas. Saudara korbankan sesuatu. Jangan bilang kata korban lah ya, Pak Stephen Tong paling anti. Kita seolah-olah sudah berkorban. Dia seringkali tegur kita dalam hal ini. Kita berikan sesuatu. Lalu pemberian kita itu diterima oleh Tuhan. Lalu Tuhan janji, aku akan balas berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat untuk siapa? Untuk kita, bukan saja untuk kita, tapi untuk seluruh komunitas. Ini leverage yang luar biasa besar. Saudara persembahkan apa? Tuhan akan berkati seluruh komunitas dengan besar. Saudara, ini gambaran yang indah sekali ya, di dalam membawa korban. Bawa korban lalu hangus. Maksudnya kenapa harus hangus? Tuhan menunjukkan diri sebagai Allah yang sanggup memulihkan segala hal, termasuk yang kau bawa dan kau hanguskan. Ada banyak contoh untuk aplikasi dari konsep korban bakaran yang dibakar sepenuhnya. Misalnya konsep dari mamanya Samuel. Siapa namanya? Kok saya lupa? Hana. Hana bawa Samuel, masih kecil, kepada Imam Eli. Lalu dikatakan, Imam, ini anak saya sangat inginkan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan beri anak dan Tuhan berikan anak ini. Dan saya sudah janji, saya akan berikan anak ini untuk Tuhan. Maka dia benar-benar beri anak itu loh. Ini luar biasa. Dan saudara, apa yang dilakukan Hana adalah memberkati seluruh Israel. Karena Israel punya seorang nabi besar lewat diri Samuel. Kalau dia tidak lakukan ini, gak ada Samuel yang nabi. Gak ada orang yang mengangkat Daud. Gak ada orang yang pimpin Israel perang dan memberikan kemenangan. Tidak ada firman yang diberikan lewat Nabi Agung ini. Satu tindakan memberi dari seorang ibu. Mengatakan, ini anakku, pakailah dia. Dan Tuhan berkati seluruh umat. Saya yakin banyak orang mempersembahkan diri dan akhirnya Tuhan pakai sedemikian. Waktu pendeta Stephen Tong mempersembahkan dirinya. Tuhan ini saya, pakailah saya waktu dia umur 17 tahun. Tuhan memberkati, bukan dia berkali-kali lipat. Tuhan berkati gereja Tuhan berkali-kali lipat. Apa yang saudara korbankan, yang saudara persembahkan, yang saudara bawa sebagai korban yang diberikan sepenuhnya. Sesuatu yang akan Tuhan pakai untuk memberkati seluruh gereja. Dan persembahan paling agung adalah persembahan dari seorang Nazaret bernama Yesus. Yang berjalan ke Golgota, memberi dirinya dihanguskan di atas kayu salib. Nah saudara, dia lakukan itu, dan karena dia lakukan itu, lihat berkat yang diberikan kepada gereja Tuhan. Tuhan tidak pernah abaikan persembahan. Tuhan selalu lipat gandakan persembahan. Tapi Tuhan lipat gandakan kepada seluruh komunitas. Bukan balik kepada saudara.
maka pemberian saudara akan memberkati jemaat Tuhan. Saya yakin ini hal yang sama ketika saudara membawa persembahan untuk janji iman gedung. Saya terharu sekali waktu membaca ada satu orang yang saya tahu kesulitan uang dia. Dia memberi jumlah yang saya tahu dia harus kerja lebih keras untuk penuhi jumlah itu. Wah, saya sangat terharu dan apa yang dia lakukan akan Tuhan balas. Bukan ke dia, tapi ke kita semua. Tuhan akan mengizinkan Bandung punya tempat ibadah yang bisa tampung 1.200, 1.500 bahkan kalau mau pakai ruangan yang lain. Untuk memberkati ribuan orang loh. Ribuan orang diberkati oleh Tuhan melalui apa yang kita persembahkan. Ini view yang harus kita miliki. Beri, lalu Tuhan akan pulihkan umat. Beri, dan Tuhan akan pakai pemberian itu untuk melengkapi janji dia bagi umat Tuhan. Nah kenapa ya? Kita memberi, lalu Tuhan perbaiki, Tuhan berikan anugerah, Tuhan perlengkapi umat lewat pemberian kita. Karena ini sistem yang Tuhan berlakukan di bait suci. Bawa korban dan Tuhan akan berkati. Lalu apa pengertian korban bakaran seutuhnya? Korban bakaran seutuhnya adalah tanda bahwa orang yang membawa korban ingin Israel diberkati dengan kehadiran Tuhan. Ini prinsip pertama dari korban yang dicatat dalam Imamat bagian awal, pasal 1 sampai pasal 7. Korban bakaran adalah pernyataan dari yang bawa, Tuhan, saya mau seluruh Israel, bukan cuma dirinya, untuk diterima di dalam rencana Tuhan. Kenapa mesti korban dibakar seluruhnya? Karena di dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa diusir keluar, resiko yang mereka hadapi untuk masuk balik ke Taman Eden adalah dibakar. Kok tahu dibakar? Karena ada kerub yang menjaga di jalan masuk. Mereka diusir dari pintu timur. Mereka keluar dan mereka dilarang masuk lagi ke Taman Eden dari pintu timur. Dan Tuhan menempatkan 2 kerub berjaga dengan pedang yang menyala-nyala. Di dalam pengertian Israel, kerub adalah penjaga kemuliaan Tuhan. Kerubim kalau jamak ya. Im itu adalah S-nya Yahudi. Kalau Inggris pakai S. Kalau bilang book dan books. Kalau Yahudi kerub dan kerubim. Ada 2 kerubim berjaga-jaga. Dan siapa berani melanggar akan dimatikan. Caranya apa? Api. Jadi api adalah lambang pernyataan kekudusan Tuhan. Inilah batas suci. Nah batas suci ini juga dimiliki oleh Islam. Kalau mau beribadah ada tempat sholat lalu di situ ditulis batas suci. Itu batas suci sebenarnya adalah dari tradisi perjanjian lama. Siapa melanggar batas suci dia hangus. Kenapa hangus? Karena di dalam daerah di mana Tuhan menyatakan diri, kehadirannya adalah kehadiran yang menguduskan. Dan menguduskan berarti ada api yang menghanguskan. Jadi saudara ketika orang Israel mau masuk kembali, mereka mendesain bait suci, ini dari Tuhan tentunya, dengan pintu masuk dari timur. Sama seperti orang diusir, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dari pintu timur. Jadi Taman Eden ada pintu di timur, mereka diusir keluar dari situ. Lalu ketika bait suci dibangun, pintu masuknya dari timur. Bukankah ini berada di dalam konflik, direct konflik dengan perintah Tuhan. Jangan kembali. Kalau kamu berani masuk lagi, kamu akan dibinasakan. Karena gambarannya mirip. Lokasi geografis lokasi jalan masuknya sama. Jadi kalau orang Israel masuk bait suci, masuk kompleks bait suci, ini seperti Adam dan Hawa re-entering Eden. Gak boleh. Mereka akan mati. Kalau begitu supaya gak mati bagaimana? Pakai perwakilan. Konsep perwakilan. Adam dan Hawa diusir. Tapi Tuhan berjanji, suatu saat keturunanmu akan masuk lagi. Bagaimana masuk? Dan waktu keturunan masuk Taman Eden bukan Taman Eden lagi, sudah berkembang. Nanti kita lihat Yerusalem yang baru turun, itu Taman Eden yang sempurna. Mereka akan masuk kembali keturunan Adam dan Hawa. Karena ada korban. Jadi korban adalah yang akan mengizinkan Israel masuk kembali. Siapa jadi korban? Di dalam tradisi Israel harusnya imam. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk orang biasa juga menjadi representasi dari korban. Bukan cuma imam jadi perwakilan dari korban. Tapi orang biasa pun boleh jadi perwakilan korban. Bagaimana cara orang biasa jadi perwakilan korban? Dengan bawa ternaknya untuk dihanguskan di mezbah. Sehingga mereka berbagian. Nah ini yang indah ya. Tuhan izinkan imam berbagian menjadi simbolnya Kristus. Karena Kristus yang nanti akan menggenapi ini dengan mati di kayu salib. Tapi Tuhan juga mengizinkan orang biasa, bukan imam, berbagian menjadi simbol penebus dengan membawa korban. Nah jadi saudara kalau orang Yahudi mengerti ini, mereka tahu waktu mereka bawa korban, mereka bukan beri makan Allah. Mereka sedang berbagian di dalam simbol penebusan. Dan mereka boleh ikut menjadi representasi dari sang korban sejati
yaitu Kristus. Maka waktu mereka melihat binatang itu disembelih, mereka langsung tahu kami tidak layak, tapi ini harus dilakukan supaya seluruh Israel boleh re-entering the garden of God, boleh masuk kembali ke Firdaus, boleh masuk kembali ke kerajaan Allah yang menyatakan kekudusan Allah. Maka waktu mereka melihat, mereka sadar kami cemar, maka binatang itu harus dibinasakan. Lalu dibakar seluruhnya. Kecuali kulit ya, kulit harus dilepas dulu kemudian disimpan. Seluruh daging dibakar sampai hancur, sampai habis, sampai terbakar sepenuhnya. Baru orang Israel sadar, inilah harga yang harus dibayar untuk kami boleh masuk kembali ke hadapan tahta Tuhan. Tapi mereka tahu, karena korban ini, seluruh Israel diberkati dengan kehadiran Tuhan tanpa mereka menjadi hangus. Nah inilah yang kita bisa pelajari dari tema pertama, yaitu korban yang dibakar sepenuhnya. Maka saudara dan saya coba ingat hal ini, apapun yang saudara persembahkan untuk Tuhan, entah itu uangmu, entah itu bakatmu, entah itu hidupmu, apapun itu, saudara akan seperti melihat yang saudara persembahkan seperti nggak ada dampak langsung. Seperti saudara melihat binatang yang dibakar sepenuhnya, saudara berpikir, kok dibakar sepenuhnya? Itu ternakku yang terbaik, dagingnya kalau dipakai untuk beri makan. Itu berkatnya besar sekali, orang bisa makan dagingnya enak. Kenapa dibakar sepenuhnya? Kadang-kadang saudara lihat orang punya bakat begitu besar, tapi seolah-olah hilang begitu saja. Tapi percayalah, semua persembahan yang diberikan untuk Tuhan, Tuhan akan pakai berpuluh-puluh, beratus-ratus kali lipat untuk memberkati seluruh gereja Tuhan. Mungkin saudara ingat Jim Elliot, seorang mahasiswa yang berbakat sekali ketika dia masih studi. Dia adalah atlet yang luar biasa, dia main basket, dia main olahraga apapun, dan dia punya kecerdasan sangat tinggi. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya persembahkan hidup saya untuk menjadi misionaris. Waktu dia menjadi misionaris di daerah Amerika bagian selatan, dia belum khotbah satu kalimat, dia belum kasih traktat satupun, dia belum bicara apapun, langsung ditombak sampai mati. Lalu saudara berpikir apa gunanya mempersembahkan diri seperti ini? Seperti hilang begitu saja. Tapi konsep korban yang dibakar sepenuhnya membuat kita sadar Tuhan tidak bekerja dengan cara yang kita lihat. Tuhan bekerja melipat gandakan apa yang terbakar sampai habis. Maka ketika orang mempersembahkan hidup seperti Jim Elliot lalu dia ditombak mati, kematian dia tidak sia-sia. Ini korban bakaran yang dibakar seluruhnya. Lalu orang mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan bakat demikian besar? Ini orang hebat, ini orang luar biasa. Dia punya kemampuan begitu banyak, kenapa mati di ujung tombak? Tapi Tuhan mengatakan, aku akan lipat gandakan pekerjaan dia. Sebelum dia omong satu kalimat, aku akan lipat gandakan dia melalui kematian dia. Aku akan berkati begitu banyak orang. Maka saudara, hal yang mengharukan dari pelayanan ke AUKA adalah ketika istri dari orang-orang yang dibunuh, Jim Elliot dan teman-temannya, lanjutkan pekerjaan suaminya, memberitakan Injil kepada suku yang bunuh suami mereka. Ini kemenangan Kristen yang paling besar. Orang-orang melihat para perempuan ini dan mereka mengagungkan Tuhan. Dengan mengatakan, Tuhan, pekerjaanmu tidak bisa dibungkam. Pekerjaanmu tidak bisa dimatikan oleh ujung tombak. Pekerjaanmu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dan ini melipat gandakan berkat bagi jemaat Tuhan. Harap ini yang kita ingat. Kalau saudara pikir Yesus Kristus kayaknya jauh lebih efektif kalau dia jadi raja saja. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Ini korban yang dibakar sepenuhnya. Dan Tuhan memberkati gereja ribuan, puluhan ribu kali melalui kematian Kristus. Demikian Tuhan akan memberkati gereja Tuhan melalui penyerahan diri saudara. Maukah saudara mengorbankan apa yang saudara punya? Dan mengatakan Tuhan pakai ini sebagai korban bakaran. Tapi kalau terbakar sepenuhnya seperti tidak ada guna, ada guna. Karena yang diperlukan dari korban bakaran bukan apa yang saudara persembahkan. Yang diperlukan dari korban bakaran adalah kehadiran Tuhan. Kenapa kamu bawa sapi untuk dibakar sepenuhnya? Supaya Tuhan hadir. Saudara persembahkan diri dengan mengatakan Tuhan aku berikan diriku supaya engkau hadir bagi gerejamu. Itu yang diperlukan. Craig Bartholomew mengatakan, yang gereja perlukan bukan engkau, hai pelayan Tuhan. Yang gereja perlukan itu Tuhan. Gereja tidak perlu Jimmy Pardede, gereja perlu Tuhan Yesus. Gereja tidak perlu diri kita, gereja perlu Tuhan Yesus. Maka ketika saudara mempersembahkan diri, tujuannya cuma satu. Tuhan saya berikan ini supaya Kristus hadir. Bukan saya berikan ini supaya ini dipakai. Saya berikan ini supaya kalaupun ini hangus dibakar sampai habis. Dan seperti tidak ada orang nikmati. Tetapi kami tahu, Tuhan akan melipat gandakan berkat bagi gereja karena Tuhan hadir. Nah inilah makna pertama dari korban dan pengertian indah yang kita dapatkan dari pengertian korban yang terbakar sepenuhnya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena korban yang dibakar sepenuhnya ini mendatangkan kehadiran Tuhan. Kami bersyukur karena ternyata Tuhan izinkan bukan cuma imam mengolah korban ini, tapi Tuhan mengizinkan seluruh Israel boleh berbagian membawa korban, menjadi simbol dari Kristus yang tersembelih dan terbakar sepenuhnya untuk mendatangkan kerajaan Allah ke dunia. Mohon Tuhan rela pakai kami, sehingga kami belajar menjadi bagian dari pernyataan korban Kristus. Tolong kami mempersembahkan diri kami, waktu kami, uang kami, tenaga kami. Dan meskipun seperti tidak terpakai, karena yang kami persembahkan begitu remeh, karena kami tidak punya apa-apa yang lain. Tapi kami tahu kehadiran Tuhan jauh lebih penting. Kami mempersembahkan korban bakaran ini, supaya Tuhan rela hadir. Kiranya Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.